Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kita kedatangan profesor dari bidang akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau juga guru-guru kita. Beliau adalah Profesor Gugus Irianto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya datang ke podcast kami, Prof. Ada beberapa hal yang ingin kami dapatkan gambarannya dari Prof, supaya ini juga mungkin bisa menjadi insight bagi khususnya murid-murid kami di program studi akuntansi atau mungkin mahasiswa akuntansi secara umum, Prof. Yang pertama mungkin begini, Prof, terkait dengan perkembangan dunia usaha kita yang makin pesat sekarang ya, Prof ya. Bagaimana pandangan Prof Gugus terkait dengan akuntansi saat ini, Prof? Baik dari sisi pendidikan, dari sisi praktik maupun profesi, apakah akuntansi kita ini sudah mengikuti perjalanan yang sangat cepat ini, Prof? Mungkin Prof bisa kasih gambaran, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan perkembangan lingkungan yang demikian cepat. Memang mau tidak mau kita yang di dunia pendidikan harus melakukan akselerasi untuk mengikuti itu. Pendidikan akuntansi yang sifatnya relatif general mungkin pada akhirnya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus ya, karena dunia bisnis kan berkembang demikian cepat ya. Umumnya kita kan belajar akuntansi kalau pada level dasar itu sangat umum, sementara yang umum katakanlah yang technical thing dari proses pencatatan dan seterusnya itu rata-rata sudah bisa digantikan oleh oleh komputer dan lain sebagainya. Nah, bayangan saya ke depan mungkin katakanlah yang spesifik ya, misalnya menangani di perbankan, kemudian di bisnis-bisnis yang baru, startup dan lain sebagainya yang mungkin model bisnisnya beda, itu bisa jadi pencatatan dan seterusnya ya akuntansi ada hal-hal yang secara basic masih oke, tapi ada hal-hal yang secara spesifik yang memang kita di dunia pendidikan harus menyesuaikan. Ya, diperlukan akselerasi untuk mengikuti perkembangan dunia usaha pada satu sisi. Satu sisi sebenarnya juga diperlukan inovasi kan dari akuntansi untuk mungkin ya mengeluarkan produk akuntansi yang baru yang pada akhirnya itu bisa digunakan oleh dunia bisnis yang akan muncul setelahnya. Jadi bisa ke sana hemat saya. Saya kira itu. Ya, baik, Prof. Artinya dengan adanya munculnya berbagai macam bisnis baru, model bisnis baru, perkembangan yang juga pesat, menurut Prof Gugus apakah masih menjadi pilihan benar, Prof, untuk belajar kemudian berprofesi di bidang akuntansi saat ini, Prof? Hemat saya kalau lihat catatan sejarah ya, profesi ini akan terus tetap bisa tumbuh, berkembang. Pilihan profesi akuntansi juga masih akan menjadi pilihan yang baik saya kira. Hanya memang aspek teknikal yang ke depan kalau dari aspek pendidikan yang harus mulai dikurangi ya, mungkin lebih ke proses decision making dan lain-lain yang harus ditonjolkan. Jadi tidak perlu ragu kalau milih jurusan ini. Salah saya kalau sambil berguru ya, tapi tidak sangat serius. Ya, akuntan itu kan kayak dokter. Iya, Prof. Kalau dia hebat, dia jadi akuntan satu perusahaan atau institusi yang lain kan, coba bayangkan ngelola sekian banyak orang, salah memberi resep itu bisa gulung tikar perusahaannya, salah pengambilan keputusan juga bisa seperti itu. Dan kita kan di akuntansi kan mensupport untuk hal-hal itu ya. Kalau itu berada di staff function ya, kalau di line function mungkin akan berbeda.
Ya, kalau dokter mungkin agak berbeda, tapi saya percaya akuntan masih akan terus berkembang dengan catatan kita yang di dunia pendidikan harus terus menyesuaikan dengan perkembangan itu, bahkan satu langkah ke depan dengan berinovasi lebih baik dan lebih cepat dengan dukungan teknologi tentu saja ya. Iya, Prof. Saya kira seperti itu. Nah, terkait teknologi, Prof. Beberapa waktu ini kan yang justru muncul persepsinya bahwa sekarang kan banyak AI muncul ya, Prof. Itu kalau menurut Prof, apakah itu sebetulnya alat untuk kita kemudian yang Prof bilang tadi untuk bisa berinovasi kemudian mengejar perkembangan yang ada, atau justru ini sebenarnya jadi ancaman ya, Prof, bagi dunia akuntansi ini, Prof? Teknologi itu hemat saya seperti pedang bermata dua, atau mungkin malah bermata banyak ya. Jadi kalau pedang ya bermata dua. Satu sisi memang teknologi bisa digunakan untuk hal-hal yang destruktif bahkan ya. Cuman sisi yang lain, teknologi bisa sangat membantu kita melakukan akselerasi dan lain-lain pekerjaan kita, termasuk di profesi akuntan. Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak akan bisa kita hindari. Jadi mau nggak mau ya kita harus beradaptasi dengan perkembangan itu dan berusaha sebaik mungkin memanfaatkannya dan bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi ya pedang bermata dua, tapi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan itu berarti tidak menjadi ancaman ya, Prof ya, buat akuntansi ya. Enggak. Kemudian yang juga penting itu teknologi itu tidak, saya belum tahu ke depan ya kira-kira seperti apa, tapi teknologi tidak bicara etika kadang-kadang. Betul, Bro. Akuntan yang berakhlak, beretika baik akan tetap menjadi kunci untuk kebaikannya. Jadi teknologi kita manfaatkan, kita daya gunakan, tapi kita akuntan sebagai manusianya ya harus dibekali akhlak, etik yang baik, karena tantangan ke depan salah satunya itu. Oke, baik, Prof. Artinya tidak mungkin lah ya, Prof ya, ada istilah pekerjaan akuntansi digantikan, karena mungkin secara teknis iya karena dibantu teknologi ya, Prof ya, tapi dalam sisi yang lain seperti yang Prof bilang, akhlak dari seorang akuntannya itu yang nggak akan mungkin tergantikan oleh teknologi, begitu, Prof ya? Ya, artinya pendidikan kita juga tetap harus membekali akhlak dan etika yang baik untuk merespon semua perkembangan itu. Dan saya kira Universitas Muhammadiyah Malang bisa jadi pionir menguatkan di sana tanpa mengurangi ikhtiar terus-menerus berinovasi, mengembangkan teknik dan lain-lain di bidang akuntansi untuk merespon kebutuhan dunia usaha dan bahkan sekali lagi kalau bisa selangkah lebih maju di depannya. Ya, Prof. Ya. Satu fenomena lagi, Prof, terkait dengan Gen Z, Prof. Kan banyak sekarang yang bilang bahwa Gen Z itu pikirannya lebih pragmatis, mereka lebih suka ke arah yang praktis, begitu, Prof. Nah ini tapi kan mau tidak mau mereka ini adalah penerus kita ke depan ya, Prof ya. Artinya dari mereka juga harus ada yang ke depan meneruskan bagaimana akuntansi ke depan perkembangannya, gitu, Prof. Nah ini tapi kan kalau kita lihat akuntansi ini kan rumit, Prof. Dia rumit, dia komprehensif. Nah kira-kira bagaimana menurut Prof? Apakah itu juga akan jadi masalah nggak buat Gen Z, Prof? Ya mungkin Gen Z itu karakter secara umum bisa seperti itu, tapi saya percaya kemampuan melakukan adaptasi itu menjadi sangat penting ya bagi semua, termasuk yang kuliah di akuntansi. Jadi seberapapun perubahan di dunia usaha atau lingkungan bisnis atau lingkungan yang lain, kalau kita punya bekal, kemampuan atau mungkin soft skill ya yang kuat untuk mampu beradaptasi dengan perubahan itu, saya kira tidak ada masalah. Saya percaya Gen Z pun
kemampuan adaptasinya akan sangat bagus. Setiap generasi akan bisa menghadapi tantangan pada era itu. Tantangan apapun cocok untuk generasi itu, dan generasi itu pasti harusnya siap. Dan saya percaya itu bisa. Generasi saya tantangannya jauh beda dengan yang sekarang. Jadi saya kira seperti itu. Tidak boleh pesimis melihat. Ya, karena sekarang hebat, saya percaya mahasiswa saya luar biasa. Ya. Artinya setiap generasi pasti akan menemukan jalannya ya, Prof, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, baik. Mungkin ini akan jadi pertanyaan penutup, Prof. Jadi kira-kira apa masukan yang bisa Prof berikan kepada kami, mungkin khususnya juga masuk akuntansi, terkait dengan upgrade positioning apa, Prof? Ketika misalkan kita sedang berkuliah atau bahkan sudah berkuliah atau mungkin sudah bekerja dan berprofesi, kira-kira apa yang harus di-upgrade supaya kita tidak tertinggal itu, Prof? Kesempatan waktu kuliah sebagai mahasiswa kesempatan emas ya, yang nggak akan datang 2 kali, baik itu di S1 terutama, kemudian mungkin di jenjang berikutnya. Karena kesempatan emas ya digunakan sebaik-baiknya, bukan dihabiskan untuk ya gadget, tetapi kalau hanya untuk yang tidak produktif, tidak menambah kemampuan, kan eman-eman. Jadi skillnya harus terus ditingkatkan, terutama di aspek yang berhubungan dengan teknologi, saya kira itu penting. Kemudian mengasah kemampuan organisatoris ya, memang tidak didapat di kelas, tapi saya kira soft skill itu penting juga, karena di situ kita diajari atau kita bisa belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Era sekarang kan era disrupsi ya. Jadi apa-apa yang mapan terdisrupsi, sehingga kalau nggak cepat beradaptasi, ya risikonya akan tertinggal. Jadi mungkin tugas kita di dunia pendidikan itu mengasah soft skill. Kalau tentu saja kalau mahasiswa kan harus juga berikhtiar ya. Kita di perguruan tinggi menyiapkan beragam fasilitas, kesempatan agar mereka mampu mengasah dirinya ya untuk cepat beradaptasi pada lingkungan yang berubah dengan cepat. Saya kira itu, saya tetap optimis generasi baru akan menemukan jalannya sendiri. Selalu ada jalan ya dari setiap kesulitan. Saya percaya itu bisa. Baik, Prof, terima kasih banyak atas segala masukannya, Prof. Semoga apa yang disampaikan tadi ini bisa menjadi masukan yang baik bagi kita semua, termasuk juga bagi perkembangan dunia akuntansi ke depan. Terima kasih, Prof, sekali lagi atas kehadirannya, sudah mau berbincang di sini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi, Prof. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, Prof. Kita akan bertemu lagi di podcast program studi akuntansi yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.